Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala waladil adnan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam wa ala alihi wa ashabihi alladzina ijtahadu minal kabairi wal isyan amma ba'du. Hadratil mukarramin, para kesepuhan, para tokoh, para hadirin hajat, para ustaz dan ustazah, juga hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini tanpa terasa kita sudah sama-sama memasuki malam yang ke berapa? 11. 11. Ya, malam ke-11. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, iman Islam, sehingga kita dapat meniti daripada hari demi hari ibadah di bulan Ramadan. Semoga harapan kita semuanya, ibadah kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari kedepannya Allah masih beri kita kekuatan, iman Islam, kesehatan, panjang umur, murah rezeki, agar kita senantiasa bisa terdorong untuk senantiasa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai pada waktunya selesai, insya Allah. Ramadan salah satu di antara sekian bulan, adalah salah satu-satunya bulan, satu-satunya bulan dari 12 bulan, bulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dibanggakan oleh Allah. Allah bangga dengan bulan Ramadan yang dipersiapkan buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga membanggakan para pelakunya yang mengisi Ramadan dengan ibadah karena Allah dan karena ikhlas menghadiri Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak ada nilai pahalanya kecuali Allah sendiri yang membalasnya. Inilah kehebatan bulan suci Ramadan. Maka alangkah ruginya manusia yang melewatkan Ramadan begitu saja tanpa ada nilai-nilai yang dapat berbekas pada dirinya buat nanti jangka panjang dan di akhir akhirat. Di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu ucapan Allah dalam segi makna. Adapun redaksi lafadznya diberikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dikatakan kepada Musa? Wahai Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulumatani. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memberi kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi dua cahaya agar tidak membahayakan dua cahaya ini dengan agar tidak membahayakan kepada umatnya Muhammad. Zulumatani adalah dua kegelapan. Kalau dua kegelapan ini sudah pasti akan menimpa kita, pasti loh. Tinggal tunggu waktu doa, betul? Tinggal tunggu waktu. Tapi kalau dua cahaya belum tentu kita dapatkan. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memberi dua cahaya agar kita tidak mengalami dua kegelapan. Apa dua kegelapan? Pertama adalah zulmatul qabri, gelap alam kubur. Gelapnya alam pasti tidak. Pasti tidak. Gelap mana dengan mati listrik dengan alam kubur? Belum tahu. Gelap mana? Belum tahu. Oh, kali-kali dulu. Allah. Alam kubur gelapnya luar biasa. Sudah kecil ukurannya, gelap tanpa ventilasi. Masya Allah. Kalau kita segelap-gelapnya mati listrik masih bisa pegang. Betul. Masih ada yang bisa kita pegang. Tapi alam kubur apa kita bisa pegang? Gelap semuanya. Kenapa? Alamnya sudah berbeda. Di sini alam dunia, di sana alam barzakh. Itu pasti kita semua akan mengalaminya. Kecuali punya amal-amal tertentu.
Betul. Nah, yang kedua adalah zulmatul yaumil qiyamah, kegelapan hari kiamat. Gelapnya hari kiamat. Seperti apa gelapnya hari kiamat? Mungkin tidak gelap seperti majelis contoh gelap itu kayak begini, Pak. Quran sudah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa ammihi wa banihi. Manusia tunggal-tunggal lari meninggalkan keluarganya, saudaranya, bapaknya, ibunya, tinggalkan persis kayak kita berlebaran, betul? Atau naik mobil lebaran, kapal lebaran. Di sana ada orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, apa tenggelam? Kita kira-kira ngalamin siapa? Diri anak di depan kita dan ke bawah, istri sampai kita dan saya, betul? Semuanya menyelamatkan masing-masing. Itu artinya kegelapan hari kiamat. Masing-masing menyelamatkan diri. Rumah kita kebakaran, dikira anak yang dibawa, ternyata guli. Betul? Gelap berarti gelap. Pikiran kita yang gelap. Ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu, berlindung kepada Allah dan juga kegelapan. Maka diberikanlah oleh Allah dua cahaya. Musa bertanya, ya Rabb, wa ma nurani, apa dua cahaya? Kata Allah Subhanahu wa taala, nur Ramadan wa nurul Quran. Pertama cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Qur'an. Kenapa demikian? Ramadan ibadah sirri, ibadah yang bersifat rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah, orang nggak tahu. Pak Suki bertamu ke Muhammad Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Nah, langsung masuk ambil sprint, Coca-Cola di kulkas disiapin. Padi, minum. Kita Pak Suki, maaf, saling puasa. Betul. Gak kelihatan Pak Suki kalau lagi puasa. Kecuali orang yang ria, mentang-mentang puasa, jalan dengan orang minum AO. Betul. Sepoyongan. Lu puasa? Agak. Nah inilah yang namanya, dan selalu demikian kita rahasia, ibadah rahasia, tidak ada antara kita yang berlaku curang, betul? Ngulur-ngulur waktu sahur, tidak ada. Atau mendahulukan berbuka puasa, tidak ada. Kenapa? Karena kita konsekuen bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu. Allah lebih senantiasa dalam perilakunya selalu membawa-bawa Allah dalam hidupnya. Betul? Kamu minum, nggak minum. Aku kan yang tahu kamar mandi minum juga. Allah nggak tahu. Betul? Itu yang namanya membawa-bawa Allah dalam sikap kehidupannya. Di pabrik ingat Allah, di pasar ingat Allah. Bener tidak kira-kira dagangnya? Jujur, gak akan mengurangi timbangan, gak akan bersumpah palsu. Itu kalau kita senantiasa membawa-bawa Allah dalam segala aktivitas kita. Itulah namanya sikap ihsan. Maka puasa melahirkan sikap ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun demikian Allah melihat kita. Itulah sikap yang Allah paling suka untuk kepada hamba-hambanya. Lalu Quran kemudian, Quran kata kanjeng Nabi, man arada ayyuhadallah, siapa wong kang arsa, wong kang pengen berbicara berdialog dengan Allah, fal yaqra'il Quran, maka bacalah Quran. Berarti orang yang sedang baca Quran sedang dialog dengan Allah Subhanahu, jangan diganggu. Betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Berarti dia sedang dialog dengan mulia, dialog dengan Allah dan Jokowi. Benar. Diundang Jokowi jam 8 pagi. Jam berapa datangnya ke sana? Jam 6. Diundang Allah jam 5 kurang seperempat setelah subuh. Jam berapa setelah subuhnya? Jam 6. Lu balik atau? Diundang presiden jam 8, rawuh jam 7, jam 6. Betul? Diundang Gusti Allah jam 5, tepatnya jam 6. Kan begitu kita manusia, betul? Berarti masih penting manusia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pasti sudah mau terawih, ajak temannya ambil keuntungan bagus, jual di sana, pergi ke sana, pergilah terawih,
bukan pemakan. Betul. Nah, mendingan 200 tapi memang dari mana Pak? Dari mana? 200 juta apa makan? Mendingan 200 pemakan dari mana? Berat makan betul. Nah inilah ini dalam dunia sikap kita seperti itu. Ketika dunia sikap batin kita, maka Quran dan bulan puasa nanti akan mensyafaati kita di yaumil. Orang semua kegelisahan, orang semua panik di yaumil mahsyar. Quran datang kepada Allah. Fayaqulu Ramadan. Ramadan datang. Wahai Allah ya Rabb, mana'tuhu ta'amahu wa syahwatahu fin nahar fasaffiqni fihi. Ya Allah ya Rabb, saya telah menghalangi kepadanya daripada makan di siang hari, daripada mengubah syahwatnya di siang hari. Dia untuk berpuasa karena Allah, izinkan saya menolong kepadanya. Puasa Ramadan akan minta kepada Allah pertolongan buat kita yang puasanya meninggalkan makan, meninggalkan sahur. Tidak kadang-kadang makan doang, sahurnya ada juga. Betul. Mau mana masih senang? Biasa bawa itu mana? Buri, mau buburit. Itu kan anak Cina. Betul. Atau dilihat tak dosa lagi puasa, kan dilihat barangnya mulus. Tapi itu masalah betul. Dilihatnya 2 kali, ini sekali. Ini yang namanya kita pada sawat. Bukan itu yang dibutuhkan nanti oleh Allah Subhanahu. Bukan itu yang dimaksud oleh Ramadan. Mereka yang meninggalkan makan dan syahwat itu yang kata puasa. Ya Allah, izinkan saya menolong dia yang dia telah meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya di bulan Ramadan. Malu-malu boleh tidak? Boleh tidak Bang? Boleh ya? Boleh ngapain? Betul. Boleh. Awalnya puasa itu nggak ada perintah makan sahur, nggak ada perintah untuk larangan berdoa muslim. Nggak ada. Larangan makan, nggak ada perintah makan sahur, dan ada larangan bergaul dengan istri di malam hari Ramadan. Umar bin Khattab di teras. Aduh, kalau begini kalau anak kuat, betul? Gak kuat kalau begini ngobrol dengan sahabat. Saya juga sama, mau lapor Rasulullah. Punya kepala saya seminggu, betul? Seminggu gak berangkat tinggi. Akhirnya 7 orang semua sama keluhannya. Punya semua juga rontok kepala, rontok rambut, betul? Baru seminggu. Akhirnya turun berita, betul? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itu kan hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Alimallahu annakum tahtanuna anfusakum. Disitulah Allah paham. Ada berkeluh kesah semuanya. Akhirnya Allah dihalalkan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Lalu sahur, gak ada perintah. Dari buka ngomong doang sampai sholat dia mulai sampai menjelang sampai sahur. Gak makan sahur, puasa lagi. Berhari-hari demikian. Ada sahabat yang namanya Qais bin Surma. Qais bin Surma. Ketika dia seperti itu gak makan sahur, bukan juga memang kadang kurang mampu bekerja sebagai kuli pertanian. Maka di tengah hari siang bolong dia terjadi pingsan. Lalu kalau istrinya sudah makan saja, kalau kita kuat enggak mau. Ini perintah Allah, masalah kita sanggup saya untuk mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Qais bin Surma dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turun wahyu wa kulu wasrabu hatta yatabayyana al-haydil abyad minal haydil aswad. Makan minumlah kamu semuanya sehingga nyata oleh kalian benang putih sampai benang hitam. Benang putih artinya fajar hijab, benang hitam artinya apa? Fajar
sidikim insya asal usulnya maka puasa kalau benar kita menjalankannya insya Allah akan menjadi syafaat nanti di yaumil kiamat. Quran pun demikian ya mana tubuh minan naumil laila, saya telah mencegah dia dari tidur pada waktu malam untuk membaca Al-Quran. Fasabihni fi, izinkan saya menolong dia pada hari kiamat. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan hari ini, tadarus yang kita ada hari ini, yaumil kiamat akan menjadi syafaat buat kita semuanya. Dan termasuk di antara kita teman-teman kita santunan yang lain akan bersaksi atas kebaikan kita selama di alam dunia. Maka bergaulah, bersahabatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.